Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal bahas semua cincin yang Ainz miliki, sekalian menjawab pertanyaan kalian tentang seberapa kuatkah shooting star yang katanya bisa mengabulkan apapun keinginan sang pengguna. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen ucapin terima kasih dulu untuk 30.000 subscriber. Berhubung sekarang sudah 30.000 dan pasti banyak viewer baru, saya cuma mau kasih tahu kalian kalau ini bukan channel fanpage Overlord. Jadi, kalau lu datang dan berharap semua informasi yang saya bahas 100% adalah fakta, maka jangan main di sini. Saya hanya menyediakan data dan opini, lalu silakan kalian olah sendiri mana yang masuk akal dan mana yang tidak. So, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas semua cincin yang Ainz pakai. Kalau kalian perhatikan di anime, Ainz tidak pernah menggunakan 10 cincin bersamaan. Dia hanya menggunakan 9 cincin saja dengan satu jari di tangan kirinya kosong. Hal yang sama bisa kita lihat di Isekai Quartet. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ainz hanya pakai 9 cincin dan kenapa hanya jari itu saja? Untuk jawaban pastinya sih saya tidak tahu. Tapi kalau melihat scene ketika pertarungan Gazev versus Ainz di season 3, terlihat kalau Ainz hanya menggunakan 8 cincin saja dengan masing-masing satu cincin kosong di tangan kanan dan kirinya. Cincin yang Ainz lepas di tangan kanannya adalah ring Ainz All Gone. Ini mungkin bisa jadi dasar argumen kalau sepertinya Ainz tidak tertarik untuk menggunakan 10 cincin secara bersamaan tanpa alasan yang penting. Karena kalau kalian baca di Overlord bonus volume, sebelum melawan Elder Coven Dragonlord, Ainz sudah bersiap-siap menggunakan ke-10 cincinnya. Artinya, Ainz hanya akan menggunakan 10 cincin jika dia akan masuk dalam pertarungan yang sangat serius dengan taruhan nyawa. Tapi, kalau memang argumen ini benar, kenapa Ainz tidak pakai satupun cincin ketika melawan Shaltir? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami kalau kedua pertarungan ini sebenarnya berbeda secara kondisi. Makanya, pendekatan yang Ainz lakukan juga berbeda. Dalam pertarungannya melawan Elder Coven Dragonlord, Ainz bertarung sebagai dirinya sendiri yang merupakan leader dari Ainz All Gone, sehingga dia bisa bertarung dengan bebas dengan menggunakan seluruh equipment terbaik yang dia punya tanpa takut adanya mata-mata atau kebocoran informasi. Sedangkan dalam pertarungan melawan Shaltir, Ainz tidak tahu siapa dalang di balik kejadian itu dan merasa khawatir kalau pertarungan itu adalah jebakan. Apalagi dirinya diawasi oleh semua Floor Guardian sehingga dia harus menunjukkan seberapa hebat dirinya. Lalu, bagaimana caranya agar Ainz bisa show off kekuatannya tanpa takut dijebak ataupun dimata-matai? Ia dengan cara menggunakan item paling efektif melawan Shaltir dan kurangi semua penggunaan item core yang Ainz punya, sehingga musuh tidak bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ainz. Makanya Ainz sama sekali tidak membawa cincin-cincinnya. Oke, dengan ini harusnya kalian sudah memahami kondisi penggunaan cincinnya Ainz. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, ada berapa cincin yang Ainz punya? Kalau kita lihat sebelum pertarungan melawan Elder Coven Dragonlord, Ainz berkata kalau dia menggunakan 10 cincin yang paling efektif untuk melawan Elder Coven Dragonlord. Artinya, Ainz memiliki banyak sekali cincin dengan efek yang bervariatif sehingga memungkinkan dia untuk memilih cincin mana yang paling tepat untuk dia pakai. Informasi ini juga memberitahu kita kalau cincin di tangan Ainz tidaklah pasti. Maksudnya, ke-9 cincin yang Ainz sering pakai bisa saja berubah-ubah sesuai dengan keperluannya. Oke, sekarang kita tahu kalau Ainz punya banyak cincin dan bukan hanya 10. Lalu, cincin apa saja yang sudah diketahui? Cincin pertama yang sudah diketahui adalah cincin yang Ainz pakai ketika dia melawan Clementine di season 1 Overlord. Kalau kalian perhatikan ketika pertarungan melawan Ainz, sempat ada scene di mana Clementine terlihat bergerak dengan sangat cepat. Nah, skill yang dia pakai itu bernama Flow Acceleration. Skill ini membuat semua yang ada di sekitar Clementine berjalan lebih pelan, sehingga kalau dari sudut pandang Ainz, justru Clementine lah yang bergerak dengan sangat cepat. Ainz pun menjelaskan kalau dia menggunakan cincin yang akan melindungi dirinya dari serangan yang memiliki efek membatasi pergerakan seseorang dalam waktu singkat. Makanya Ainz sempat merasa heran kenapa dirinya seperti melambat ketika Clementine menggunakan Flow Acceleration, padahal dia sudah menggunakan cincin itu. Lalu dijawab dengan Ainz sendiri kalau sepertinya itu hanya perasaannya saja. Cincin berikutnya muncul di Overlord Blu-ray Special 6, yaitu cincin yang bisa menyimpan 12 macam sihir dan salah satu slotnya telah Ainz isi dengan sihir Remote Viewing. Kemudian cincin yang muncul di season 3 saat Ainz melawan kelompok worker hackeran. Itu adalah cincin yang bisa menyembunyikan aura atau keberadaan pengguna dalam artian menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sehingga orang yang bisa menggunakan sihir divination, semacam sihir untuk melacak dan mengidentifikasi, tidak bisa menebak kekuatan sebenarnya dari pengguna cincin itu. Cincin ini sempat muncul beberapa kali di season 3 saat Archie muntah karena melihat aura Ainz yang sebenarnya dan Flunder yang menangis terkagum-kagum ketika melihat aura milik Ainz. Sekarang kita masuk ke Ring of One Mastery. Ini adalah cincin yang bisa mengizinkan penggunanya untuk menggunakan segala macam tongkat sihir tanpa perlu persyaratan khusus. Tapi, cincin ini memerlukan mana dan memiliki cooldown selama 1 jam untuk setiap tongkat yang digunakan.
Cincin ini muncul di volume 13 ketika Ainz menghidupkan Neya Baraja, yang mana dia menggunakan sihir berisi True Resurrection yang hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Tapi berkat Ring of One Mastery, Ainz bisa mengabaikan kondisi itu. Cincin ini dikatakan sebagai item ultra rare yang hanya bisa didapatkan dari drop boss. Dan Ainz pun dapat item ini karena dikasih oleh Amano Himatotsu ketika dia berhenti bermain game. Posisi cincin ini sudah dipastikan selalu berada di jempol kanan Ainz. Selanjutnya adalah Ring Ainz Olgon. Ini adalah cincin yang diberikan khusus untuk setiap member Ainz Olgon dan diproduksi sebanyak 100 cincin. Dari 100 cincin yang ada, terdapat 42 cincin dengan kepemilikan yang akhirnya menjadi dasar teori adanya Supreme Being ke-42 yang tidak resmi. Cincin ini memiliki efek untuk mengizinkan penggunanya berteleport sesuka hati ke seluruh bagian Nazarik kecuali ruang tahta, kamar pribadi para Supreme Being yang ada di lantai 9, dan area Cherry Blossom yang ada di lantai 8. Makanya, Ainz lebih memilih menyimpan staff Ainz Olgon yang asli di sana daripada di ruang harta yang masih bisa diakses jika orang tersebut memakai ring Ainz Olgon. Di volume 14 diceritakan kalau kelemahan dari ring Ainz Olgon adalah penggunanya hanya bisa langsung berteleportasi ke dalam ruangan yang telah ditandai. Sedangkan ruangan tak bertanda atau normal tidak bisa diakses secara langsung. Sehingga mungkin saja alasan kenapa ruang tahta, kamar pribadi, dan area Cherry Blossom tidak bisa diakses karena ruangan tersebut sengaja tidak ditandai. Player yang menggunakan cincin ini pun bisa otomatis masuk ke dalam ruangan pertemuan yang ada di awal season 1 ketika mereka login ke dalam game. Dan kalau kalian baca di Overlord bonus volume, Ainz memberikan ring Ainz Olgon kepada Keno atau Evil Eye sebagai tanda kalau dia telah diakui sebagai bagian dari Nazarik. Dan sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu Shooting Star. Simpelnya, ini adalah cincin dengan tier Divine Class item yang mengizinkan penggunanya untuk menggunakan super tier magic bernama Wish Upon a Star sebanyak 3 kali percobaan, dan bisa dibilang ini adalah cincin terkuat yang Ainz punya. Ini adalah item super langka yang hanya bisa didapatkan pada event gacha khusus, dan di dalam guild hanya Ainz serta Yamaiko lah yang memiliki item ini. Karena saking langka dan mahalnya, item ini menjadi simbol seberapa bodoh pemilik item tersebut karena rela menghabiskan uang yang sangat banyak demi cincin ini saja. Oke, untuk bisa memahami cara kerja cincin ini, kita perlu cari tahu bagaimana cara kerja dari super tier magic Wish Upon a Star. Seperti namanya, sihir ini mengabulkan keinginan para penggunanya namun hanya sebatas keinginan yang ditampilkan. Maksudnya apa? Ketika sihir ini dipakai, maka di depan player akan muncul semacam list keinginan yang bisa dipilih. Mulai dari keinginan yang gak berguna hingga paling berguna. Jumlah keinginan yang muncul dalam pilihan sangat tergantung dengan jumlah XP yang dikorbankan. Makin banyak XP yang dikorbankan, maka makin banyak pula daftar keinginan yang muncul. Dikatakan dalam sebuah walkthrough, terdapat 200 lebih keinginan yang bisa dipilih. Selain untuk memunculkan daftar keinginan, sihir ini juga membutuhkan XP jika pengguna ingin memilih keinginan yang dia mau. Makin remeh suatu keinginan, maka makin rendah pula XP yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, makin besar suatu keinginan, maka makin tinggi juga XP yang dibutuhkan. Sehingga bisa dibilang Wish Upon a Star adalah sihir yang sangat boros XP. Belum habis sampai di situ, sihir ini juga memiliki kemungkinan gagal untuk mengabulkan keinginan player dan membuat semua XP yang dikorbankan akan hangus begitu saja. Tapi, berkat adanya Shooting Star, maka semua persyaratan XP tadi bisa dihindari dan pengguna bisa menggunakan Wish Upon a Star tanpa perlu mengorbankan XP. Efek dari Shooting Star sendiri mirip dengan sihir aslinya, tapi keinginan yang muncul dalam daftar lebih didominasi dengan keinginan yang berguna dibanding yang tidak berguna. Jumlah keinginan yang muncul pun terbatas, hanya 10 keinginan saja, dan untuk setiap keinginan yang diucapkan akan membuat 1 bintang di cincin itu menghilang. Makanya hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali karena di cincin itu hanya terdapat 3 bintang. Oke, itu tadi adalah efek dari Shooting Star. Dia bisa mengabulkan keinginan dari pengguna asalkan keinginan yang dimaksud terdapat di dalam daftar yang muncul. Hanya saja, ada kemungkinan kalau keinginan itu akan gagal dikabulkan. Tapi, berdasarkan informasi di volume 3, efek dari Wish Upon a Star berubah ketika Ainz sudah berada di New World. Ketika Ainz menggunakan Shooting Star untuk melepaskan cuci otak Shaltir, dia pun merasakan adanya informasi baru yang mengalir di dalam kepalanya. Dan Ainz menyadari kalau efek baru dari Wish Upon a Star adalah bisa mengabulkan apa saja keinginan dari sang pengguna, bahkan bisa digunakan untuk mengabulkan sesuatu yang mustahil. Makanya ketika kita lihat di anime, tidak ada daftar keinginan yang muncul dan Ainz malah meneriakan keinginan yang dia mau. Salah satu contoh yang muncul di kepalanya pada saat itu, dia merasa bisa mencuri talent yang Nifria miliki dengan menggunakan Wish Upon a Star. Ainz juga mengatakan kalau dia bisa membayar 5 level untuk membuat keinginan yang lebih besar lagi. Nah, dari penjelasan ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau efek Shooting Star sekarang adalah mengabulkan keinginan apapun dari sang pengguna. Lalu, apa maksud dari kata mengabulkan sesuatu yang mustahil? Apakah ini artinya Wish Upon a Star bisa mengabulkan apa saja? Membuat Ainz menjadi manusia, memanggil teman-temannya, dan memulangkan dia ke dunia asli? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu informasi tambahan yang muncul di Overlord bonus volume.
Ainz sempat menggunakan Shooting Star untuk meminta agar kedua orang tua Keno bisa kembali menjadi manusia. Dan hasilnya, keinginan itu tidak terkabulkan dan sama sekali tidak ada cara untuk mengembalikan Undead menjadi manusia. Ini artinya, Ainz tidak bisa menjadi manusia lagi, bahkan dengan efek Shooting Star sekalipun. Nah, mari kita hubungkan. Di volume 3, Ainz berkata bisa mengabulkan hal yang mustahil, tapi di bonus volume, justru keinginan Ainz tidak terkabulkan. Ini berarti, efek Shooting Star punya batasan. Lagi pula di volume 3, kita diperlihatkan sendiri kalau efek dari Shooting Star tidak bisa mengalahkan efek dari World Class Item. Ini tentu semakin memperkuat bahwa Shooting Star bukanlah item yang maha dahsyat. Kalau sesimpel mengubah ras saja tidak bisa, maka saya rasa keinginan untuk memanggil teman-temannya ataupun kembali ke dunia asal juga tidak mungkin bisa terwujud. Kita perlu ingat kalau Shooting Star hanyalah item dengan tier Divine Class Item, sehingga sekuat apapun efek item itu, tidak mungkin bisa melampaui batasan World Class Item yang dikatakan bisa mengubah dunia. Jadi, meskipun efek Shooting Star bisa mengabulkan keinginan apapun dari sang pengguna, namun tetap ada batasan yang tidak bisa dilampaui dengan item ini. So, buat kalian yang masih bertanya ini itu tentang Shooting Star, silakan pertimbangkan sendiri menggunakan informasi-informasi tadi. Apakah memungkinkan atau tidak, karena pada akhirnya batasan mungkin atau tidak itu di tangan dari sang penulis. So, itu tadi adalah beberapa cincin yang Ainz miliki dan penjelasan tentang kekuatan Shooting Star. Sebenarnya kalau kalian buka di Wiki Overlord, di situ tertulis kalau Ainz masih punya 2 cincin lagi, yaitu cincin yang bisa menghidupkan dia lagi, dan cincin yang bisa menangkal efek yang akan mengganggu kebiasaan. Tapi untuk cincin kebal dari efek pengganggu kebiasaan, tidak bisa saya temukan sumbernya. Kalau kalian tahu, bisa bantu saya dengan komen di bawah. Sedangkan untuk cincin yang bisa menghidupkan kembali, ini berdasarkan informasi dari pertarungan Ainz versus Shaltir, yang mana Shaltir bisa hidup lagi berkat efek cincin itu setelah terkena The Goal of All Life is Death. Nah, kalau Shaltir saja punya item itu karena dikasih Peroroncino, maka harusnya Ainz juga punya item yang sama. Makanya, cincin tersebut dimasukkan ke dalam koleksi cincinnya Ainz. Tapi kalau saya salah, silakan komen di bawah, oke? Mungkin itu saja untuk topik kali ini. Dari semua informasi yang sudah ada, kita belum diberitahu semua cincin yang Ainz miliki. Apalagi cincin yang Ainz punya bukan cuma 10, sehingga saya rasa tidak semua cincin akan diperlihatkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari tabungan pendidikan lagi. Nggak tahu mau nanya apa lagi, gantian sensei yang nanya. Kalau nggak tahu, gua bakal riset lagi. Oke, kalau gitu coba lu cari tahu siapa itu Rufus yang Azut sebutkan di volume 14. Gua pun belum tahu siapakah Rufus ini. Ada dari Gargantua, Bang, bas ke 10 lantai Nazarik dong, pasti bagus tuh. Oke. Ada dari Ainu Sama, moga sehat selalu. Mau nanya, mungkinkah Saprimbing masih satu saudara dengan Oreo Sapring 500.000? Sekalian saja satu keluarga dengan Super Mi. Ada dari The Kacung, Bang, udah punya pacar belum? Nah ini nih, contoh-contoh netizen gak ada akhlak. Ada dari Ivotsum, kira-kira Albedo bakal nikah nggak dengan Ainz? Nah, untuk pertanyaan ini nggak bisa saya jawab karena sudah ranah autor. Kalau mau dapat jawaban silakan cari fanfiction lah. Minta rekomendasi Isekai Gaming model-model Overlord. Kalau mau yang berasal dari game ada New Gate, Gaikosuki Sama, Death March, Motosekai Ichi, mau sama Retray juga bagus kalau lu nemu novelnya. Lu bisa juga baca Log Horizon, tapi bisa kita perdebatkan sih apakah Log Horizon itu isekai atau game. Dan terakhir ini bukan isekai game sih, tapi coba lu baca Tensei Kenja no Isekai Raifu. Dan terakhir ada dari Arif, la ye. Terima kasih semua yang sudah donasi dan bye.